semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada subtopik kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan karya ilmiah. Masih ingatkah kalian pada subtopik sebelumnya mengenai struktur karya ilmiah? Yang kita bahas pertama kali adalah judul. Dalam karya ilmiah, penulisan judul ini memiliki ketentuan loh. Mau tahu apa saja ketentuannya? Simak yuk. Yang pertama, penulisan judul untuk suatu karya ilmiah ditulis dalam bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca akhir. 2. Judul ditulis dengan huruf kapital kecuali pada bagian anak judul. 3. Pada bagian anak judul, huruf kapitalnya hanya digunakan pada huruf pertama setiap kata, kecuali pada kata penghubung dan kata depan. Sekarang kita lihat dan buktikan penggunaan aturan-aturan penulisan judul karya ilmiah tersebut. Perhatikan judul-judul karya ilmiah berikut. Pengaruh media sosial terhadap minat membaca siswa SMA. Studi eksperimen tentang teknologi dan minat baca siswa di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Analisis konjungsi kausalitas pada novel Bumi Manusia karangan Pramudia Anantatur. Kajian unsur kebahasaan dalam teks novel Bumi Manusia. Sudah benar ya penulisannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam penulisan judul karya ilmiah. Tadi ketentuan yang pertama, penulisan judul untuk karya ilmiah ditulis dalam bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca akhir. Pada judul tersebut tadi, bisa kita lihat bahwa judul tersebut tidak menggunakan tanda baca akhir. Kemudian ketentuan yang kedua, judul ditulis dengan huruf kapital kecuali pada bagian anak judul. Dan ketentuan yang ketiga, pada bagian anak judul huruf kapitalnya hanya digunakan pada huruf pertama setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Objektivitas sebuah karya ilmiah ditandai dengan kata impersonal. Apakah kalian tahu apa itu impersonal? Di dalam KBBI, impersonal artinya tidak bersifat pribadi, tidak berkaitan dengan seseorang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kata impersonal adalah kata yang tidak bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang. Kita tahu di dalam karya ilmiah tidak terdapat tokoh karena tulisannya bukanlah fiksi, sehingga tidak memuat kata personal yang berkaitan dengan seseorang, melainkan memuat kata impersonal. Kata impersonal dalam karya ilmiah biasanya digunakan untuk menggantikan seseorang yang menulis karya ilmiah tersebut. Sehingga kata-kata yang digunakan antara lain yaitu peneliti dan penulis. Contoh, dalam karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tahukah kalian apa itu denotasi? Secara sederhana, denotasi sama dengan makna sebenarnya, yaitu makna yang sesuai dengan hasil penginderaan atau keadaan yang sebenarnya. Mari kita perhatikan contohnya. Berikut merupakan kutipan dari karya ilmiah yang mengandung makna denotasi. Kata-kata dalam kutipan karya ilmiah tersebut semuanya bermakna denotasi. Tidak ada kata-kata yang bermakna bias ataupun ganda. Perhatikan dua kata berikut. Menurut kalian, manakah yang baku? Kali ini
kita akan membahas kata baku yang merupakan salah satu unsur kebahasaan karya ilmiah. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata baku. Kita lihat yuk pembuktian untuk kata sekadar dan sekedar. Manakah yang baku? Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian kebingungan saat harus menemukan arti, pengertian, atau definisi dari suatu istilah? Sebelumnya, kalian tahu tidak istilah sendiri itu apa? Istilah adalah kata-kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dalam karya ilmiah, apapun bentuknya, baik populer, formal, maupun semi formal, istilah-istilah yang disebutkan harus didefinisikan terlebih dahulu dan disebut dengan pendefinisian istilah. Untuk mendefinisikannya, kita dapat mengutip teori ahli atau merujuk pada kamus. Berikut contohnya. Siapakah yang tahu apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah suatu jenis kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Sederhananya adalah subjek dikenai tindakan atau perbuatan. Kalimat pasif memiliki beberapa ciri, antara lain: 1. Subjeknya dikenai perbuatan atau tindakan. 2. Predikatnya berimbuhan di, ter, kean, dan terkan. 3. Objek pada kalimat pasif adalah subjek pada kalimat aktif. 4. Biasanya terdapat kata oleh atau dengan di dalamnya. Kita sudah masuk kaidah terakhir pada karya ilmiah, tepatnya penulisan daftar pustaka. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu daftar pustaka. Saya ingatkan kembali, daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Kali ini kita akan fokus pada ketentuan penulisan daftar pustaka. Bagaimana ketentuannya? Simak ya. Pertama, urutan penulisan. Dimulai dengan penulisan nama pengarang titik, tahun terbit titik, judul buku titik, kota terbit titik 2, nama penerbit titik. Kedua, ketentuan penulisan nama pengarang. Penulisannya diawali dengan nama belakang koma, diikuti dengan nama depan pengarang. Selanjutnya, ketentuan penulisan tahun terbit buku dan judul buku. Setelah nama pengarang, kemudian titik, tahun terbit, kemudian judul buku, ditulis dengan huruf cetak miring dan kapital di awal setiap kata, kecuali pada kata hubung dan kata depan. Lalu diakhiri titik. Yang terakhir, penulisan kota dan penerbit. Setelah judul buku, kemudian dituliskan kota terbit, titik 2, dan penerbit diakhiri oleh titik. Demikian materi kita pada subtopik kali ini. Sampai bertemu pada subtopik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.